Hai, perkenalkan, nama saya Agung Rahiri Brian Piandara dengan NIM 21095211141. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang media biakan dan jenis media biakan pertumbuhan bakteri. Tujuan di sini yaitu untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah bakteriologi dan mikologi. Media biakan. Media biakan merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan untuk tumbuh dan berkembang biak bakteri pada media tersebut. Nah, fungsi di sini yang seperti sudah dijelaskan tadi yaitu untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu juga ada untuk memperbanyak, mengisolasi, serta mengidentifikasi bakteri guna kepentingan pembelajaran dan morfologi serta sifat dari bakteri tersebut. Komposisi pertumbuhan. Yang pertama ada pH, di mana pada umumnya bakteri dapat berkembang pada pH 4,6 sampai 7,0. Selanjutnya ada suhu. Nah, untuk di suhu sini setiap bakteri memiliki suhu optimum untuk bertumbuh. Di sini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada sikrofil, yaitu di suhu 0 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua ada mesofil, suhu 20 sampai 45 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada termofil, yaitu suhu di atas 45 derajat Celcius. Selanjutnya ada nutrien atau nutrisi. Nah, di sini salah satu nutrisinya yaitu seperti karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, dan zat besi. Selanjutnya ada oksigen, di mana setiap bakteri memiliki kebutuhan akan oksigen yang berbeda-beda. Di sini akan dibagi menjadi 4 jenis, di mana yang pertama ada aerob, di mana aerob merupakan bakteri yang memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya. Yang kedua ada anaerob, di mana bakteri tersebut tidak memerlukan oksigen dalam pertumbuhannya. Dan yang ketiga ada anaerob fakultatif, mereka dapat hidup dengan atau tidak dengan oksigen. Dan yang terakhir ada mikroaerofil, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal di udara. Selanjutnya ada tekanan osmosis, di mana di sini tekanan osmosis yaitu ada tekanan di lingkungan yang lebih besar yaitu hipertonis dan lebih kecil hipotonis. Dan yang terakhir ada sterilitas. Dalam melakukan pertumbuhan harus benar-benar steril agar suatu media yang dibiarkan tidak tumbuh bakteri atau mikroba lainnya selain yang ingin kita kembangkan. Selanjutnya di sini media pertumbuhan dibagi menjadi 3 kembali, di mana media biakan berdasarkan bentuknya. Yang kedua ada media biakan berdasarkan komposisinya, dan yang terakhir media biakan berdasarkan fungsinya. Yang pertama media biakan berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada media padat. Media padat mengandung bahan pemadat sekitar 15%, sehingga bentuknya padat. Menurut bentuk dan wadahnya dibedakan menjadi 3 jenis, di mana media tegak, media miring, dan media lempeng. Selanjutnya ada media semi solid, yaitu media yang mengandung agar sekitar 0,3 sampai 0,4%. Agar di sini yaitu tujuannya. Yang kedua ada media semi solid. Media semi solid merupakan media yang mengandung agar sekitar 0,3 sampai 0,4%. Sehingga konsistensinya menjadi kenyal atau tidak padat dan tidak cair. Pada umumnya, media ini digunakan untuk melihat pergerakan atau motilitas bakteri. Selanjutnya ada media cair, di mana media cair merupakan media yang tidak ditambahi bahan pemadat atau agar, sehingga konsistensinya cair. Media cair pada umumnya dipergunakan untuk melihat sifat pertumbuhan bakteri seperti keruh uniform, membentuk endapan berpasir, atau membentuk untaian rambut atau cabut medusae. Ini ada media biakan berdasarkan komposisi, di mana yang pertama ada media alami atau non-sintetis. Media alami merupakan media yang disusun dari bahan alami yang komposisinya tidak dapat diketahui secara pasti. Pada umumnya media ini dibuat dari ekstrak bahan dasar seperti kentang, daging, telur, tomat, dan sebagainya. Selanjutnya ada media semi-sintetis, di mana media semi-sintetis merupakan media yang disusun dari bahan alami dan sintetis. Media semi-sintetis contohnya kaldu nutrisi yang terdiri dari pepton, NaCl, ekstrak daging, dan aquades.
Dan yang terakhir ada media sintetis. Media sintetis merupakan media yang disusun dari senyawa kimia dengan formulasi, takaran, dan jenisnya diketahui secara pasti. Contohnya Salmonella, Shigella agar, McConkey agar, dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu media biakan berdasarkan fungsi. Yang pertama ada media umum. Media umum merupakan media padat yang mengandung bahan-bahan alami dan yang pertama ada media umum. Media umum merupakan media padat yang mengandung bahan-bahan semi alamiah. Digunakan untuk menumbuhkan semua jenis bakteri, baik gram. Media umum. Media umum merupakan media padat yang mengandung bahan-bahan semi alamiah. Digunakan untuk menumbuhkan semua jenis bakteri baik gram positif maupun gram negatif. Nah, contoh media umumnya yaitu nutrien agar atau nutrien cair. Selanjutnya ada media diferensial, di mana media diferensial merupakan media basal yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri serta bertujuan melihat sifat pertumbuhannya. Contohnya di sini yaitu blok agar, media triple sugar agar atau TSIA, ada media sulfit indole motility atau SIM. Selanjutnya ada media diperkaya. Media diperkaya adalah media yang merangsang pertumbuhan bakteri tertentu dan menghambat bakteri lainnya. Contohnya itu Salanit F. Broth untuk merangsang pertumbuhan Salmonella. Nah, selanjutnya ada media selektif, di mana media selektif itu merupakan media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri-bakteri tertentu saja dan akan menghambat pertumbuhan bakteri lainnya oleh akibat dari zat inhibitor yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang lainnya itu. Nah, contoh di sini ada yang di sini, yang pojok kanan kiri ini ada McConkey, lalu di kanannya ada Salmonella, Shigella agar atau SSA. Di bawahnya yang kiri ini ada Brilliant Green agar atau BGA dan Eosin Methyl Blue agar. Selanjutnya ada media perhitungan, di mana media untuk menghitung jumlah kuman baik pada makanan berupa daging, telur, susu, ataupun air. Untuk keperluan menghitung jumlah kuman yang ada di dalamnya dapat digunakan media umum atau MBA yang digunakan untuk melihat cemaran bakteri terhadap makanan atau minuman tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja atau tidak disengaja. Saya akhiri dengan sampai jumpa.